Yang takut istri temannya terlantar. Jadi itu semuanya kena hukum tanpa terkecuali. Nah, saya cerita sedikit tentang sholat karena orang-orang Grab ini banyak yang sholat, kemudian harus cepat-cepat. Dulu ketika sahabat punya imam yang lama sekali kalau sholat, sehingga si sahabat yang satu yang petani ini mufarokoh itu memisahkan diri, kemudian imamnya diselip. Itu boleh memang dalam fikih. Kamu niat mufarokoh dulu. Mufarokoh itu niat bahwa kamu memutus hubungan dengan imam, kemudian meneruskan sholat sendiri. Singkat cerita dua orang ini berdebat, Mu'ad sama Ar-Ra'i yang penggembalain. Kamu munafik, sholat kok meninggalkan imam. Terus yang satu bilang kamu keterlaluan, sholatnya lama sekali. Singkat cerita dua orang ini lapor ke Rasulullah SAW. Uniknya Nabi itu membenarkan yang petani tadi. Kamu Mu'ad jadi masalah. Agama ini tidak boleh jadi problem. Kalau kamu ngimami orang jangan lama-lama. Di situ ada ibu-ibu yang ditunggui anaknya yang sedang menyusu, banyak petani yang nunggu macam-macam. Kayak pegawai POM ya ditunggu shift temannya, pegawai Indomaret juga gitu, apalagi Grab mungkin ditunggu penumpangnya macam-macam. Sehingga kebaikannya teman-teman yang kerja serabutan begini juga bergantung kebaikan imam tadi. Kalau sholat itu tidak boleh lama-lama, apalagi wiridan, sholatnya aja nggak boleh lama-lama, apalagi wiridannya. Nah, kadang-kadang orang ngira kebaikan tuh nggak ada sempritnya, ada juga. Sholat tuh ya disemprit sama Nabi. Kalau terlalu lama juga disalahkan karena nanti agama ini menjadi apa? Problem, menjadi problematika. Nah, termasuk kebaikan kita ketika membolehkan ya atau mentoleransi atau mendukung pekerjaan mulai Grab dan lain-lain adalah agama ini rahmatan lil alamin. Dulu ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh enggak kita ngegeng di perapatan gitu? Kata Nabi, ya jangan kalau bisa. Tapi kita harus natahaddasannya itu tempat kita jagungan di perapatan, di tempat-tempat umum lagi, di halte, Terus kata Nabi, enggak apa-apa, tapi fa'atut thoriq haqqaha. Kamu harus memberikan hak jalan itu. Apa hak jalan itu? Satu, kamu amar ma'ruf, kalau bisa ya nahi mungkar, kemudian bikin suasana orang lainnya menjadi aman. Nah ini yang catatan. Kalau hitung saja, yang ikut Grab itu berapa ribu? Nah, ini tuh energi besar kalau di atas 100, berapa? 100 ribu. Hitung ya teman-teman di Grab, 100 ribu. 100 ribu ini kalau soleh semua, atau setengah soleh lah, kalau soleh banget keberatan ya soleh, setengah soleh. Itu ada, ini sudah saya pikir, ada kebaikan yang menyebar di seluruh Nusantara yang berjumlah 100 ribu. Ini luar biasa. Ada kecelakaan dia menolong pertama, ada pemerkosaan menolong pertama, mungkin ada pencurian, ada apa. Maka kata Nabi, kamu kalau harus di jalan, itu kamu berkontribusi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sering ke Jogja karena saya mulai 98 di Jogja. Ya sering di terminal malam-malam. Saya ketika kecil itu sering diceritain orang nggak berani ke terminal ini banyak preman, nggak boleh ke terminal ini karena banyak preman. Ya mulai dari Sumatera, Jawa, hampir seluruh Indonesia. Kalau jam sekian sampai sekian sudah nggak berani karena banyak apa? Preman. Itu uniknya preman-preman itu selain dulu ditangani tentara dan polisi. Itu urusan negara ya kali itu dan kita ngapresiasi. Itu hilangnya yang permanen itu bukan saja ditangani ABRI dan polisi, TNI dan polisi, tapi ditangani kultur. Banyak mulai orang soleh, santri dagangan di situ, ada ojek mangkal di situ, supir taksi mangkal di situ. Terus di sini orang-orang soleh yang menghalau ketika ada perempuan digoda atau perempuan dicopet atau apa. Terus lama-lama jadi kultur bahwa kebaikan ini dominan. Setelah kebaikan dominan ini otomatis menyingkir sedikit demi sedikit. Jadi selain negara ini harus melakukan sesuatu yang seharusnya, yaitu menjaga masyarakat dari kriminalitas, sebetulnya yang paling awet dan paling mudah dilakukan itu tadi, kebaikan harus menjadi kultur bersama. Sehingga kalau terminal kemudian ada mbak-mbak jilbaban yang dagang, terus pak-paknya soleh, ada musola yang hidup, ojeknya juga gitu, terus supir taksinya. Lalu kebaikan ini menjadi nilai bersama.
Saking jadi nilai bersama, ibu-ibu yang takut atas dirinya, nggak ngojek kecuali Pak ini karena terkenal amanah, nggak naksi kecuali Pak ini karena terkenal amanah. Dan kita Indonesia itu ingin seperti itu, sehingga amanah ini menjadi nilai bersama dan otomatis menjadi keamanan bersama. Corong Jawa itu tego nitipno anake karena dijamin aman, tego nitipkan istrinya juga karena dijamin aman. Nah, kalau kebaikan ini juga menjadi satu nilai jual dan kita bisa mengawal secara serius, itu alhamdulillah betul. Nah, dimulai dari mana? Satu, mental kita takwa. Kedua, sistem sosial, bahwa kita terkoneksi oleh indukan ya, juga terkoneksi oleh kepolisian. Maksudnya karena kita terdaftar, kalau ada anak hilang kan tinggal ini yang bawa wahyu misalnya. Jadi saya mohon, semohon-mohonnya, kebaikan ini harus jadi nilai bersama. Setelah terminal itu banyak orang baik, otomatis yang ini tuh menyingkir itu. Akhirnya apa? Nanti yang bos-bosnya toko itu ya hanya nitipkan sama orang soleh. Yang mau nge-grab juga hanya titip sama yang soleh. Begitu seterusnya. Sehingga jadi siklus kebaikan yang bersama. Nah, ini yang dimaksud Quran, wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu namanya urusan bersama. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi orang Arab kalau bilang iktimar itu urusan bersama. Sehingga bahasa Arabnya konferensi besar itu kalau di NU disebut apa? Muktamar. Muktamar itu menjadikan urusan publik dirembuk, itu namanya apa? Muktamar. Nah, di antara kebaikan yang diinginkan Islam itu wa'tamiru bainakum bima'ruf. Urusan kebaikan ini menjadi urusan apa? Bersama. Ya, saya contoh itu kecil saya itu mesti dikandani sama orang-orang tua, jangan di terminal ini sampai jam ini, jangan di perapatan ini ketika sudah jam begini. Tapi barokahnya orang soleh bertebaran di mana-mana itu. Yang tukang grab ya di mana-mana, yang penjaga toko ya banyak yang soleh, yang ngojek, yang macam. Sehingga di terminal itu nyari tempat sholat ya gampang, cari tempat duduk ya gampang, nyari orang amanah ya gampang. Bahkan lama-lama yang nggak amanah ini nggak laku. Dan ini yang kita inginkan. Dan ketika nggak laku, akhirnya dia kalau ingin laku harus amanah. Atau ingin laku harus tobat. Nah, agama ini urusan bersama. Sehingga Allah mengistilahkan wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan bersama. Sehingga karena ini urusan bersama, ketika kita jadi kiai juga harus, kalau misalnya tadi ada Gojek kok makmum, atau Grab kok makmum, atau supir bis kok makmum, kiainya harus cepat sholatnya. Jangan baca surat Baqarah, nanti diomel-omelin penumpangnya. Begitu juga ibu-ibu menyempatkan jamaah, waktunya tidak lama, di rumah sudah ditunggu anaknya yang masih menyusu. Makanya Nabi ngendikan idza amma ahadukum as-sholata falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, sholatnya harus relatif cepat. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat. Di antara makmum itu yang banyak punya urusan. Selain ada yang lemah, ada yang punya banyak urusan.